Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran pemrograman website. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu template dan bagaimana cara memasang aplikasi berbasis framework YII2 dengan menggunakan template. Seperti teman-teman ketahui, framework merupakan sebuah kerangka atau struktur kode yang dapat digunakan untuk membantu pengembangan aplikasi agar waktu pengembangannya lebih cepat namun memiliki kualitas yang baik, yang menerapkan prinsip-prinsip dalam siklus pengembangan aplikasi dan pola desain yang terbukti berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, sebelum mempraktekkan apa yang akan diajarkan pada video pembelajaran kali ini, pastikan semua aplikasi pendukung sudah berjalan dengan baik. Jika belum, silahkan pelajari terlebih dahulu video-video sebelumnya dengan seksama. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah bagaimana kita memahami mengapa menggunakan template. Kemudian memahami keunggulan template advance yang nantinya akan kita gunakan dalam pengembangan aplikasi Siska. Selanjutnya memahami cara memasang template advance menggunakan Composer. Apa itu template? Template adalah suatu pola atau kerangka atau struktur yang digunakan sebagai dasar untuk membuat sesuatu. Dalam hal ini kita menggunakan template untuk membuat sebuah aplikasi. Pada dasarnya ya teman-teman semua, YII2 itu dapat diaplikasikan dengan struktur folder ya atau struktur file atau susunan folder yang bebas tergantung dari keinginan pengembang. Tinggal nanti diubah-ubah saja namespace dari masing-masing letak dari file PHP yang nanti akan digunakan pada aplikasi. Namun teman-teman semua, untuk memudahkan penerapan YII2 dengan baik, profesional, mudah dikembangkan dan dipelihara, YII2 menyediakan template. Template-template apa saja yang disediakan oleh YII2? Mari kita ulas. YII2 menyediakan dua template berbasis model view controller, yaitu template basic dan template advance, dan sebuah template RESTful API kalau kita tidak ingin menggunakan pola desain MVC tadi ya teman-teman. Karena kita ingin menggunakan template berbasis MVC, di sini akan saya bahas perbedaan dua template berbasis MVC yang ada di dalam YII2, yaitu template basic dan advance, yang sebenarnya mereka memiliki struktur proyek yang sama. Dengan perbedaan ada beberapa kelebihan yang ada pada template advance, yaitu yang pertama, pada template advance kita dapat membuat multi aplikasi dengan struktur folder tersendiri untuk masing-masing aplikasi. Yang kedua, template advance sudah memiliki model user yang sudah dihubungkan dengan DBMS. Jadi nanti kita sudah berbasis DBMS untuk menyimpan nama-nama user dan kredensial user seperti password, email, username yang akan disimpan ke dalam DBMS. Yang ketiga adalah template advance sudah memiliki fitur user sign up dan password restore. Karena kelebihan-kelebihan tersebut, kita akan gunakan template advance untuk membangun Siska. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memasang template advance untuk mengembangkan aplikasi yang akan kita buat. Silakan teman-teman bisa unduh slide Project Evita/Siska step by step yang ada di repositori untuk memandu kita dalam melakukan pengkodingan aplikasi Evita/Siska. Pada langkah pertama, kita kan kemarin sudah memasang DBMS ya, kemudian web server berbasis PHP, VS Code, Composer, Git SCM. Nah, ketika kalian sudah berhasil melakukan pemasangan pada masing-masing aplikasi tersebut, kita akan lanjut membuat project menggunakan template advance. Pertama-tama kita buka Windows Terminal, kemudian kita ke folder aplikasi di mana Project Evita/Siska ini akan kita buat. Di sini saya membuatnya di Laragon. Jadi saya masukkan ke dalam Laragon
/www. Kalau kalian menggunakan XAMPP, silakan dimasukkan ke dalam XAMPP/hddocs. Kemudian kalian pasang template advance dengan menuliskan composer, kemudian create project, prefer this, Resolve itu up advance, kemudian Evita. Jadi teman-teman, aplikasi ini pada dasarnya kan aplikasi besarnya adalah Evita. Yang di dalamnya itu ada sub aplikasi-aplikasi, salah satunya adalah Siska. Jadi Siskanya itu sebenarnya bagian dari Evita, sehingga aplikasinya kita namakan Evita. Jadi ini di sini ada Composer, kita membuat project baru. Kemudian apa yang akan kita buat itu menggunakan template YII2 App Advance, kemudian Evita, kemudian Enter. Pastikan kalian terhubung dengan internet ketika kalian memasang template ini menggunakan Composer ya teman-teman semua ya. Oke, ini sudah terpasang ya. Pastikan kalian lihat di sini ada Evita ya teman-teman. Kalian masuk Evita ke foldernya. Kemudian kalian buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, seperti ini teman-teman ketika projectnya sudah kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Terlihat di sini ada project Evita, kemudian beberapa folder bawaan dari template advance, yaitu backend, common, console, dan seterusnya ya. Selanjutnya kita akan memasang basis data yang akan kita hubungkan ke dalam aplikasi. Ya, kita buka localhost phpMyAdmin, kemudian login. Kemudian kita buat basis data baru. Kita kasih nama basis datanya adalah Evita. Silakan pilih collection-nya. Seperti sudah saya sering pakai adalah UTF-8 MB4 Unicode CI. Nah, kenapa saya pakai ini? Silakan kalian bisa browsing apa itu collection dan kegunaannya seperti apa. Tapi ya secara umum kita akan menggunakan Unicode. CI ini adalah singkatan dari Cache Insensitive. Artinya apa? Artinya basis data kita ini tidak membedakan antara huruf kapital dengan huruf kecil. Jadi nanti ketika kita melakukan searching, mau huruf kapital sama huruf kecil itu dianggap sama. Oke, kita create saja. Oke, pastikan di sini Evita muncul ya teman-teman. Berarti nanti kita sudah memiliki basis data yang bernama Evita ini. Kemudian kita lanjutkan langkah kelima ya teman-teman. Ini sebelum lanjut ke langkah kelima, baiklah saya jelaskan apa itu environment ya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin mengembangkan aplikasi, biasanya ada minimal 2 lingkungan di mana kita bekerja, yang disebut sebagai development dan protection. Kalau development itu lingkungan pada tahap di mana kita sedang melakukan pengembangan. Di situ terjadi coding, terjadi debugging, itu ada di environment pengembangan ya, atau bahasa Inggrisnya itu development. Sedangkan kalau di lingkungan produksi itu di mana sebuah aplikasi itu berjalan dan digunakan oleh user yang sesungguhnya. Ini ada di level produksi. Bergantung dari bagaimana cara sebuah tim mengerjakan sebuah aplikasi, ada beberapa lingkungan yang mungkin digunakan ketika sebuah aplikasi itu dibangun ya. Ada yang menggunakan 2, development dan protection. Mungkin ada yang menggunakan 3 ya, ada development, ada staging, kemudian ada protection, dan banyak pola-pola yang lain. Nah, ini di YI2 itu sudah disediakan ya, terutama di template advance ini 2 lingkungan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah lingkungan pengembangan atau development environment, dan lingkungan production ya, atau production environment. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti ada di
settingan ya ketika kita akan menaruh aplikasi tersebut ada di mana. Ketika di tahapan pengembangan, maka yang digunakan adalah lingkungan pengembangan, di mana settingannya itu memiliki debug mode yang bernilai true. Sehingga ketika ada kesalahan codingan, maka akan ditampilkan di layar. Sehingga kita sebagai pengembang akan tahu kesalahannya ada di mana dan bisa mencari solusi untuk kesalahan tersebut. Lain dengan pada lingkungan di pengembangan ya teman-teman ya. Lingkungan produksi ini dia memiliki konfigurasi debug mode yang nilainya false ya. Sehingga kesalahan codingan nanti kalau terjadi misalnya ya kita masih ada error, itu tidak akan ditampilkan di layar. Ya nanti di layar hanya mengembalikan pesan error 500 ya, yang disebut sebagai internal server error. Ya, karena biasanya teman-teman, ini informasi debugging ini itu berisi informasi sensitif. Sehingga kalau sampai keluar dan diketahui oleh pengguna, maka pengguna yang sudah terbiasa dengan teknik coding itu akan dapat melakukan hacking pada aplikasi kita. Nah, nanti kita melakukan inisiasi ya pada template advance sebelum bisa kita gunakan itu dengan menggunakan PHP init. Tergantung dari lingkungan yang akan kita pilih, apakah lingkungan pengembangan atau lingkungan produksi. Sebelum kita melakukan inisialisasi lingkungan di mana aplikasi kita ini akan berjalan ya teman-teman, kita perlu merubah beberapa informasi kredensial ya, terutama untuk menghubungkan aplikasi YII2 ini dengan database. Oke, di sini ada beberapa folder ya. Lingkungan itu ada di environment ya, teman-teman. Nah, ini kita jembreng saja ya. Kita buka di dalamnya itu di environment ini ada 2 folder dan 1 file. Jadi ini folder dev itu berisi settingan untuk lingkungan development, sedangkan prod ini berisi settingan atau konfigurasi untuk lingkungan production. Kemudian ada index ya yang berisi kita ingin membuat apa di sini ya, part-partnya. Yang perlu kita rubah adalah di informasi common, kemudian main lokal, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada komponen ya. Jadi YII2 ini mendefinisikan komponen itu ada di main ya, main.php dan main dash lokal. Itu ada komponen DB sama komponen mailer. Nah, yang penting ini yang komponen DB-nya, karena kita ingin menggunakan DBMS MariaDB atau MySQL di localhost dengan nama basis datanya adalah Evita. Jadi sebelumnya kita sudah membuat basis data menggunakan nama Evita, maka kita ganti DB name-nya itu menjadi Evita. Kemudian ini username dari DBMS kita. Ya, tadi kita login menggunakan root ya, karena tidak saya rubah-rubah kredensial ini, kemudian passwordnya kosong. Kemudian jangan lupa yang production ini ya teman-teman. Ini juga kita ubah di common-nya, di main lokalnya. Ini nanti dirubah di, misalnya ini kita kasih nama production ya. Production DBMS. Nah, nama basis datanya adalah Evita. Nanti kita lihat ketika kita menggunakan PHP init, itu apa yang saja yang akan dirubah menggunakan settingan yang ada di sini. Kalau sudah diubah, silakan di-save. Kemudian kita tutup terlebih dahulu. Kita buka terminal ya teman-teman ya. View, kemudian terminal, atau menggunakan kontrol backtick ya. Nah, nanti di sini kita ketikkan PHP init. Oke, nanti kita pilih. Kalau untuk development kita tekan 0, kalau untuk protection kita masukin 1 ya. Kita coba ke development, karena kita ada di lingkungan development, maka kita isikan 0. Jawab yes. Oke, ini dia mengenerate beberapa file ya, terutama file-file yang konfigurasi seperti ini. Kita lihat ya teman-teman, di common, kemudian config, kemudian tadi main lokalnya ya. Ini kita tutup terlebih dahulu terminalnya. Maka
komponen yang didefinisikan di sini adalah untuk development ya teman-teman ya, karena di localhost. Coba nanti ini kita coba lagi ya, kita coba terminal lagi. Kalau kita php init ya, kemudian kita masukin 1 gitu ya. Kita yes saja ya, kita timpa ya, kita override. Kemudian kita hapus yang lama. Kita lihat di sini main lokalnya akan berubah menjadi production. Selain itu ya teman-teman, di backend ya, atau front end boleh ya. Web ini yang nanti pertama akan kita jalankan, kemudian index, maka di sini akan terlihat bahwa environment-nya adalah production, kemudian debug mode-nya adalah false. Kita buka terminal lagi, coba kita init lagi, kita pilih yang development. Kita jawab yes, kita timpa, kemudian kita lihat. Nah, kalau yang kita gunakan adalah development, maka di sini ada settingan gitu ya, environment-nya itu adalah development. Kemudian debug mode-nya adalah true. Oke, jadi kita gunakan yang development ya teman-teman ya. Gunakan php init, kemudian pilih 0 untuk lingkungan development. Setelah itu, mari kita tes apakah template advance sudah berjalan dengan baik. Kita coba pada browser. Kita ketikkan localhost, kemudian nama projectnya. Kita coba front end ya. Jadi template advance ini sudah dibuatkan dua aplikasi yang dikasih nama adalah front end dan back end. Maka kita coba ya dengan localhost, Evita, front end, kemudian web. Pastikan aplikasinya berjalan dengan tampilan seperti di layar ya, teman-teman. Ini untuk front end ya. Jadi ini udah jalan template advance-nya. Ada congratulations, kemudian get started with YII. Nah, ini adalah contoh dari tampilan aplikasi front end-nya ya. Kemudian kita coba yang backend ya teman-teman ya. Localhost, Evita backend, web. Oke, kalau backend tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini template Advanced YII 2 dia menyediakan dua contoh aplikasi. Yang pertama adalah front end, ya ini ceritanya ketika kita pertama kali masuk ke dalam Evita diarahkan kepada web front end ya, atau mungkin istilah kerennya itu adalah landing page. Nah, jadi di landing page ini kita bisa melihat informasi aplikasi kita itu tanpa melakukan autentikasi terlebih dahulu. Ya, di sini bisa kita lihat, bisa kita klik, kemudian bisa kita sign up. Oke. Kemudian kalau backend ini adalah aplikasi yang ketika dia digunakan itu wajib melakukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi gambarnya seperti itu. Nanti ketika kita ingin membuat Siska-nya ya sebagai bagian dari Evita, kita akan coba membuat sub aplikasi baru di dalam Evita-nya. Jika tampilan di front end dan back end sudah seperti ini, berarti aplikasi Advanced pada framework YII 2 kalian ini sudah berjalan dengan baik. Pastikan muncul dua tampilan ini ya, teman-teman semua. Setelah kalian memastikan bahwa tampilan dari front end dan back end ini sudah benar, silakan kalian inisialisasi Git SCM-nya ya. Kalian mulai melakukan pencatatan apa yang sudah kalian lakukan ke dalam version control. Seperti biasa, kita buka terminal. Ya, kemudian di sini ya di folder Evita-nya kalian masukkan perintah git init. Maka mulai saat ini git-nya itu sudah mulai melakukan pelacakan apa yang sedang kalian rubah ya. Oke, ciri-ciri dari inisialisasi Git berhasil itu ada folder baru dibuat ya di dalam projectnya.
namanya .git ya teman-teman. Ini kalau tidak keluar, yang .git-nya ini tidak muncul, berarti di settingan VS Code kalian itu belum diubah. Silakan kalian masuk ke preference ya, kemudian setting, kemudian masuk ke text editor, kemudian cari files, kemudian turun ke bawah sampai menemukan daftar exclude. Jadi kalau muncul .git, silakan dihapus saja. Ya, jadi nanti di dalam folder di Explorer di Visual Studio Code akan muncul .git. Oke, kalian lihat ketika kita sudah melakukan git init ya teman-teman, ini ada yang berubah nih. Ya, terutama vendor ini jadi warnanya grey ya, warnanya abu-abu. Karena apa? Karena yang abu-abu ini itu dimasukkan ke dalam .gitignore ini. Jadi semua file atau folder yang masuk ke dalam gitignore, maka dia akan tidak dilacak oleh git version control. Oke ya, jadi di sini ada vendor nih, dia tidak akan dilacak. Termasuk git juga tidak akan dilacak. Nanti kalau kalian ingin menambahkan satu file yang tidak ingin dilacak, dimasukkan ke dalam git, ya dimasukkan ke sini saja. Oke, kita lihat ya setelah di git init, kemudian kalian pencet source control nih, kemudian dia akan menampilkan semua file-file yang ada perubahan di dalamnya. Ya, karena kita belum pernah melakukan commit, ya, maka file-file baru yang masuk ke dalam pelacakan git akan muncul di sini. Ditandai dengan huruf U di sini. Ya, ini ceritanya ada file baru. Ada updatean list dari git version control yang harus dimasukkan. Oke, kalau sudah ya, coba kita masukkan semua. Kalian pencet yang di changes ini. Kalau kalian masukkan satu-satu ya, seperti ini. Ini berarti yang dimasukkan per file. Masuk ke staging namanya ya. Jadi dari perubahan masuk ke staging. Ya, kita masukkan. Cuma kalau kalian yakin ini semua akan dimasukkan ya ke dalam staging, maka kalian klik saja yang ada di changes ini. Maka semua akan masuk ke dalam stage. Kemudian untuk melakukan commit-nya teman-teman, kalian masukin message-nya apa? Ya, misalnya ini initial commit. Silakan kalian ATP-in saja ya. Kalian masukkan message yang sama dengan yang dicontohkan di sini. Oke, maka semua perubahan itu akan dimasukkan ke dalam version control. Ya, jadi nanti kita akan ketahuan nih di sini, misalnya kita ke salah satu file ya, set controller seperti ini, maka di sini ada commit ya, initial commit. Oleh siapa gitu ya. Di sini ada ketahuan nih. Nah, oleh saya, ini message-nya. Ya, kemudian apa saja yang berubah di commitan tersebut, itu bisa kalian lihat di sini. Kalian klik commit, ya. Nah, ini initial commit. Ya, apa yang berubah? Kalian buka aja terus terlihat apa saja yang berubah. Oke, nanti ini pemakaian git ini ya kalian lakukan sesuai instruksi dari saya. Nanti dari komitan ini ya, ini yang akan menjadi penilaian bagi mata kuliah ini. Kembali ke aplikasi front end ya teman-teman semua, silakan kalian lakukan sign up di sini. Ya, kemudian masukin saja username ya, admin misalnya ya. Kemudian emailnya, kemudian password. Nanti ini passwordnya diingat-ingat ya teman-teman ya, karena nanti akan kita gunakan untuk melakukan praktek codingan selanjutnya. Kalian sign up, ya maka akan terjadi error ya. Ini penyebabnya apa? Karena di dalam basis data Evita itu tabel user belum ada. Ya seperti kita ketahui, di dalam Evita ini masih kosong kan. Sedangkan untuk sign up itu membutuhkan tabel user. Untuk mengatasinya, silakan kalian buka lagi Visual Studio Code-nya, kemudian buka terminal. Kalian lakukan migrasi ya, dengan cara mengetikkan
Immigrate. Jika kalian menemukan error seperti ini, bisa kalian coba menggunakan titik slash YII migrate. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Mungkin karena ini terminalnya harus menambahkan titik slash gitu ya. Nah, ini kita akan migrasi dua hal ya. Pertama, kita menginisialisasi, kemudian kita tambahkan token pada kolom tabel user. Jadi intinya migrasi ini akan membuat tabel user ya teman-teman ya. Kita jawab yes saja. Oke, kita lihat di basis datanya ya. Di Evita sekarang sudah ada dua tabel ya. Pertama adalah tabel migrasi yang isinya adalah semua yang akan kita lakukan migrasinya, yaitu ada di sini semua. Cuma nanti karena ini topik khusus ya teman-teman ya tentang migrasi, kita tidak akan bahas secara mendetail ya, karena nanti kita akan membuat tabel-tabelnya menggunakan SQL saja dan kita jalankan di dalam PHP MyAdmin. Oke, mungkin ini kontroversi ya. Ada beberapa yang seharusnya lewat migrasi gitu kan. Memang sebaiknya lewat migrasi. Cuma ini ada pengetahuan tambahan karena fokus dari pemrograman website kita adalah untuk membuat aplikasi ini berjalan terlebih dahulu, maka topik tentang migrasi kita skip ya. Nanti kita update menggunakan SQL saja. Sebenarnya migrasi ini memiliki kelebihan ketika kita melakukan upgrade dari struktur basis datanya, sehingga tidak ada kebingungan tabel mana saja atau atribut mana saja yang ada pada setiap tahapan pengembangan. Tapi itu nanti ya topik tersendiri, silakan yang penting kalian ikuti terlebih dahulu apa yang saya lakukan di sini. Kemudian ada tabel satu lagi namanya tabel user. Ini yang akan berisi kredensial dari user. Strukturnya kita lihat, ada ID ya, dia tipenya integer, kemudian auto increment ya, kemudian username yang akan berisi username yang dimasukkan, kemudian authentication key-nya itu untuk mendekode password ya. Kemudian kalau kita ini adalah passwordnya, jadi password yang kita masukkan itu nanti sudah dilakukan hashing ya, sudah kita lakukan kriptografi ya agar keamanannya terjaga. Kemudian ada email, status, dan seterusnya. Setelah kita migrasi kemudian terpasang tabelnya, kita lakukan sign up sekali lagi ya menggunakan username admin, kemudian emailnya kita coba admin@yahoo.com ya, kemudian password ya. Kita sign up, maka dia berhasil ya. Berhasil nih ya, sudah melakukan registrasi. Nah, di sini sebenarnya dia aplikasinya mengirimkan email ya, ke email yang kita kirimkan. Kemudian di email tersebut harus kita cek atau kita klik agar status kita itu benar bahwa kita itu pemilik emailnya. Tetapi ini karena di dalam localhost gitu ya, jadi yang emailnya ini kita abaikan terlebih dahulu. Yang penting kita pastikan bahwa user yang baru saja kita masukkan ini sudah masuk ke dalam basis datanya. Ya, di sini sudah masuk ya, ada username dengan ID 1, kemudian authentication key-nya, kemudian password hashnya ya, password yang sudah kita masukkan. Ini adalah berupa password yang sudah di kriptografi ya, dirubah. Kemudian email, nah ini statusnya ya, karena kita tadi belum ngeklik di emailnya ya, ini sebenarnya 9. Ketika status kita 9, ini sebenarnya belum aktif ini. Nah ini akan kita bahas nanti ya. Kita akan bahas untuk saat ini, kita akan bahas nanti. Untuk saat ini, kita biarkan dulu statusnya 9 ya, nanti kita coba. Oke, ini sudah terdaftar ya adminnya teman-teman. Kita coba lakukan sign in atau login ya. Kita coba login, kita masukkan username-nya, kemudian password. Nah, ketika kita login ya teman-teman, maka di sini akan terbilang bahwa kita itu belum terdaftar ya sebenarnya ya. Ini adalah penyebabnya karena status kita masih 9.
Ya, 9 itu statusnya dia baru terdaftar tapi belum terverifikasi. Baru setelah kita klik otentikasi ya teman-teman ya, untuk emailnya, verification-nya gitu ya. Ini statusnya nanti berubah menjadi 10. Ya, untuk saat ini ya teman-teman, biar kalian nggak bingung, silakan ganti statusnya 10 terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa si user tersebut sudah melakukan verifikasi email. Kita coba, kita ganti 10. Nanti coba kita login. Nah, ini berhasil login teman-teman. Ditandai dengan apa? Di sini ada admin. Yang ini juga ya, kita coba di Evita Backend Web Index. Kita coba login. Nah, maka dia berhasil masuk ke dalam aplikasi backend ya, dengan status user si admin. Jadi begitu ya teman-teman, untuk mengetahui bahwa aplikasi YII 2-nya sudah berjalan dengan baik, ya pastikan kalian sudah bisa melakukan login, ya ini bisa logout juga. Kemudian tampilan untuk front end dan back end sudah tampil seperti yang ada di layar. Itu ya teman-teman, mari kita recap ya apa yang sudah kita lakukan di video kali ini. Pertama, kita sudah memasang SAMP ya, ini ada di video sebelumnya. Kemudian kita sudah membuat struktur aplikasi YII dengan template advance. Ya, tergantung aplikasinya mau menggunakan apa. Kalau SAMPP ya ada di SAMPP HTTalks, kalau Laragon ada di Laragon/www ya dengan memasukkan perintah ini. Kemudian ini kita kasih nama aplikasinya adalah Evita. Kemudian kita sudah membuat basis data, kita kasih nama Evita. Kemudian sudah kita koneksikan dengan merubah environment. Kemudian kita sudah melakukan inisialisasi dengan menjalankan PHP init, kemudian kita pilih 0 untuk lingkungan development. Ya, jika nanti aplikasi diunggah ke server produksi, jalankan PHP init di terminal server untuk lingkungan produksi. Kemudian tadi kita sudah mengetes ya, YI2-nya dengan membuka di browser localhost evita frontend/web harus muncul contoh YII frontend ya. Kemudian localhost evita backend _web harus muncul contoh YII backend. Kemudian kita lakukan git init untuk menginisialisasi git ya, sehingga kita bisa melakukan pelacakan apa saja yang sudah kita lakukan pada codingan kita. Kemudian tadi kita coba ya, melakukan sign up dengan membuat user ya. Ternyata hasilnya error karena apa? Karena kita belum melakukan migrasi. Makanya kita lakukan migrasi ya dengan memberi perintah di terminal ymigrate. Kemudian kalau sudah ymigrate ini berhasil dengan baik, maka kita cek tabel di dalam basis data Evita itu ada tabel user apa tidak. Kalau udah ada berarti berjalan dengan baik. Kemudian kita tes ya dengan membuat tadi username admin. Ya, jangan lupa nanti diganti statusnya ke 10 ya dari angka 9. Karena kalau angka 9 itu berarti emailnya belum terverifikasi sehingga tidak bisa melakukan login. Lakukan login ya teman-teman, baik di front end maupun back end. Begitu ya teman-teman, silahkan lakukan instruksi yang sudah saya jelaskan pada video kali ini dan pahami apa saja maksud dari instruksi tersebut. Jika kalian ingin lebih memahami lagi dari instruksi yang sudah saya jelaskan, namun tidak saya jelaskan lebih lanjut karena keterbatasan waktu dan lingkup dari perkuliahan ini, silakan kalian bisa browsing. Misalnya mengenai version control menggunakan git SCM. Silakan browsing ya, kenapa saya melakukan git init, kenapa saya melakukan commit, apa itu branch ya, apa itu merge, apa itu pull, apa itu push, silakan cari ya. Jadi kalian itu harus proaktif ya
terutama di dalam melakukan pengkodingan ya, karena di luar sana cepat sekali berubah. Kalau kalian tidak proaktif mencari informasi itu sendiri ya, nantinya kalian akan keteteran. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semua. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.